Shalom. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar Gereja Peniel Surabaya. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa di dalam kasih, pemeliharaan, pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan bersyukur mengawali pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana jadwal pembacaan Gemar hari ini tanggal 10 Agustus 2021. Saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil di kitab Kejadian pasal 19 ayat pertama sampai ke 21. Tapi saya akan bacakan fokus ayat 24 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika saya membaca merenungkan pembacaan di dalam Kejadian pasal 19 ini, saya diingatkan Tuhan juga di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Lukas 17 ayat 32. Di situ firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan istri Lot." Ingatlah akan istri Lot. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya hubungkan kebenaran ini, baik pembacaan dalam Kejadian pasal 19 maupun dalam Lukas 17 ayat 32, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita, ingatlah akan istri Lot. Berarti melalui peristiwa, kisah kebenaran tentang Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, dan kemudian di dalam rangkaian kisah itu, istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Saya percaya ada satu maksud, ada satu pelajaran rohani, bahkan menjadi satu peringatan bagi kita orang-orang percaya. Sehingga Tuhan kembali mengingatkan di dalam Lukas pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Berarti ada sesuatu yang sangat urgent yang harus kita sama-sama pelajari, harus sama-sama kita renungkan, dan kemudian kita ambil pelajaran, implikasi atau aplikasi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari-hari ini di akhir zaman. Nah, Ibu Saudara, kisah tentang istri Lot menjadi tiang garam ini merupakan satu pelajaran dan juga peringatan bagi kita setiap orang percaya yang telah mengalami kasih Tuhan, yang telah mengalami anugerah Tuhan, yang telah mengalami kebaikan Tuhan, yang telah mengalami kemurahan Tuhan, di mana Tuhan telah menyelamatkan kita, di mana Tuhan telah menebus kita, di mana Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Khususnya kita yang hidup di akhir zaman. Supaya kita mengambil satu pelajaran yang berharga. Satu pelajaran yang penting. Melalui kisah istri Lot. Dan saya menemukan ada 3 kebenaran penting yang menjadi pelajaran rohani bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama yang bisa saya temukan dari pembacaan dalam Kejadian pasal 19. Rangkaian panjang kisah tentang istri Lot menjadi tiang garam. Dan Tuhan mengingatkan, ingatlah istri Lot. Saya menemukan yang pertama, jangan berlambat-lambat saat mengikut Tuhan. Jangan berlambat-lambat saat mengiring Tuhan. Ya.
Ayat 15 dalam pembacaan ini sampai 16 saya akan bacakan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat mendesak Lot supaya bersegera. Perhatikan kata bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia melihat, malaikat-malaikat itu melihat, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ibu saudara, Lot, istri dan anak-anaknya mengalami kasih anugerah kebaikan Tuhan. Mereka dikasihi untuk diselamatkan, dilepaskan, dibebaskan, dihindarkan dari kebinasaan dan kehancuran kota Sodom dan Gomora yang akan segera dihukum oleh Tuhan dengan api dan belerang. Tetapi mereka berlambat-lambat. Mereka tidak bersegera meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Ini pembelajaran penting bagi kita. Supaya dalam kehidupan kita yang telah mengalami kasih Tuhan, yang telah mengalami anugerah Tuhan, yang telah mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan, jangan berlambat-lambat di dalam hidup ini. Amin. Jangan berlambat-lambat. Mari bersegera, mari bersemangat, mari bergiat. Mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Kalau Tuhan memerintahkan kita bersegera, jangan berlambat-lambat. Ayo taat. Ayo sungguh-sungguh. Pembelajaran yang pertama. Istri Lot sebelum menjadi tiang garam karena dia berlambat-lambat. Dia tidak bersegera mengerjakan anugerah dan keselamatan yang Tuhan beri atas hidupnya. Kalau Tuhan datang kepada kita dan berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Jangan berlambat-lambat dengan berpikir, saya masih muda, saya masih umurnya panjang. Nanti saja kalau saya sudah tua, saya akan bertobat. Ingat baik. Kematian tidak nunggu sampai kita tua. Kalau Tuhan berkata bertobatlah hari ini, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Bersegera bertobat. Jangan berlambat-lambat karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bertobat, segera bertobat. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, melayani, ambil bagian dalam pelayanan. Jangan berlambat-lambat. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hati hidupan kita untuk melayani Tuhan. Bersegera, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya, intinya tidak boleh berlambat-lambat dalam kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, mengerjakan keselamatan dan anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang kedua, pembelajaran rohani yang kedua yang saya temukan dari kisah kebenaran istri Lot menjadi tiang garam. Yang kedua, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Ayat yang ke-17 dalam Kejadian dinyatakan di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu,
janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga. Ibu saudara, jangan pernah menoleh ke belakang. Kebenaran ini sangat penting. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga mengingatkan kita. Ya. Di dalam Filipi pasal ketiga. Dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari. Ingat poin yang pertama tadi. Kita nggak boleh berlambat-lambat mengikut Tuhan. Kita nggak boleh berlambat-lambat mengiring Tuhan. Kita nggak boleh berlambat-lambat untuk bertobat. Sungguh-sungguh harus bertobat. Kita nggak boleh berlambat-lambat. Harus cepat terus bertumbuh. Harus cepat sungguh-sungguh melayani. Harus ambil kesempatan itu. Tidak boleh berlambat-lambat. Meninggalkan apa yang di belakang. Dan jangan pernah menoleh apa yang di belakang. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Karena ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, sudah mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ada peringatan yang tegas dan jelas. Jangan pernah menoleh lagi ke belakang. Karena ketika kita tergoda untuk menoleh ke belakang, kita akan menerima konsekuensi dan hukuman. Sebagaimana istri Lot, Tuhan sudah peringatkan, jangan pernah menoleh ke belakang. Dan istri Lot menoleh, akhirnya dia menjadi tiang garam. Kita tidak boleh sekali-kali tergoda untuk menoleh ke belakang. Sebenarnya istri Lot menoleh ke belakang bukan sekedar dia menoleh, tetapi ada aspek yang lebih mendasar yang membuat istri Lot menoleh, yaitu sikap hatinya. Sikap hatinya ketika dia keluar dari Sodom dan Gomora, ternyata hatinya masih terikat dengan apa yang ada di Sodom dan Gomora. Hati istri Lot masih terikat dengan segala kekayaan, dengan segala harta benda dunia yang dimiliki, dengan segala kemewahan yang ada di Sodom dan Gomora. Sehingga dia berat untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Sehingga itu masih mengikat hatinya. Ini yang mendasar yang menyebabkan istri Lot menoleh dan akhirnya menjadi tiang garam. Pembelajaran ini perlu kita pahami. Setelah kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan pernah menoleh ke belakang. Tinggalkan masa lalumu. Arahkan dirimu kepada apa yang di depan. Berlari-lari mencapai tujuan, itu panggilan sorga. Dan jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Hati kita harus sudah betul-betul putus dengan masa lalu. Dengan harta benda dunia kekayaan ini. Harus sudah putus. Kalau hati kita masih terikat dengan apa yang ada di dunia, cepat atau lambat, Ibu saudara akan menoleh ke belakang. Dan ketika engkau menoleh ke belakang, engkau akan menerima konsekuensi. Bahkan Tuhan berkata di dalam Lukas 9 ayat 62. Kalau Ibu saudara baca di sana. Setiap orang yang siap membaca tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan sorga. Ternyata bukan sekedar menoleh, tapi ada aspek yang lebih dalam, lebih mendasar, yaitu tentang sikap hati. Ternyata masih terikat kepada dunia dengan segala keinginannya, dunia dengan segala kesenangannya, dunia dengan segala materialistis yang ada di dalamnya. Itu ternyata hal yang sangat mendasar. Dan Tuhan tidak menghendaki setiap kita yang sudah sungguh-sungguh percaya, hatinya masih terikat dengan dunia. 1 Yohanes pasal yang kedua mengingatkan kita. Kita tidak boleh hati kita mencintai apa yang ada di dunia. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya.
hati kita harus putus hubungan dengan dunia. Dengan apa yang ada di dunia ini. Dengan segala kemewahan kesenangannya. Dan berfokus kepada apa yang di depan kita. Berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorga. Pelajaran yang ketiga. Dari kisah istri Lot yang Tuhan ingatkan bagi kita. Yaitu kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Sekali lagi, pelajaran yang ketiga. Kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Ayat yang ke-17 tadi jelas. Malaikat sudah berkata kepada Lot dan istrinya dan anak-anaknya, jangan menoleh ke belakang. Larilah, selamatkanlah dirimu. Dan jangan pernah menoleh ke belakang. Malaikat Tuhan sudah mengingatkan. Tetapi ternyata istri Lot meremehkan firman Tuhan. Istri Lot tidak taat kepada firman Tuhan. Sehingga akibatnya fatal. Ketidaktaatan akan firman Tuhan akan membawa dampak akibat yang buruk dalam kehidupan kita. Akibat kita meremehkan firman Tuhan, akhirnya kita akan mengalami persoalan. Kita mengalami konsekuensi dan hukuman. Oleh sebab itu pembelajaran yang ketiga. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, memberikan teguran kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jangan meremehkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri. Mari hidup dalam kekudusan. Karena itu firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Karena ketika kita meremehkan firman Tuhan, kita akan menerima konsekuensi hukuman. Sebagai akibat kita meremehkan firman Tuhan. Ayo sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah mengalami kasih dan anugerah keselamatan dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mengambil pelajaran yang sangat berharga melalui kisah istri Lot. Sehingga akhirnya itu membuat kita lebih sungguh-sungguh bergiat mengiring Tuhan. Dan kemudian kita tidak pernah tergoda untuk menoleh lagi ke belakang. Hati kita sudah betul-betul putus dengan cinta akan dunia ini, kesenangan akan dunia ini. Dan kita fokus kepada panggilan sorga. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh menghargai, mentaati firman Tuhan. Jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan. Biar kebenaran ini memberkati kehidupan kita. Sebelum kita mengawali hari yang baru, kita dikuatkan, diteguhkan. Sehingga aktivitas yang kita lakukan hari ini, kita jalani sesuai dengan pimpinan, tuntunan, dan berkat firman Tuhan. Dan kehidupan kita dipastikan memuliakan Tuhan. Yesus memberkati. Bersatu dalam doa sebelum kita mengakhiri renungan Gemar ini. Terima kasih buat pesan Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi hari ini melalui kisah hidup pembelajaran kehidupan dari istri Lot. Diingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh tidak berlambat-lambat, bersegera mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Kami juga sungguh-sungguh tidak pernah tergoda sedikit pun untuk menoleh ke belakang. Kami melupakan apa yang di belakang kami. Kami memutuskan dengan apa yang ada di dunia ini dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di depan kami, yaitu panggilan sorgawi. Dan kami tidak akan meremehkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang menegur kami, menasihati kami, memperingatkan kami harus taat, sungguh-sungguh menghargai, menghormati kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap umat-Mu yang telah mendengar, mengikuti program Mimbar Gemar ini, diberkati Tuhan. Dalam aktivitas hari ini, disertai, dipimpin, diberkati, dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Hamba berdoa, dalam kasih kemurahan rahmat-Mu, setiap umat-Mu, sidang jemaat-Mu dipelihara, ditolong di masa-masa pandemi, bahkan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam bergema.